Nah, silakan baca. Baca apa? Bacakanlah. Bagaimana caranya nikah mazhab Hanafi? Bolehkah dilaksanakan di Indonesia? Di Malaysia. Malaysia. Kalau kerajaan Malaysia aku tak masalah. Minta dulu dengan tuan imam atau dengan wakil qadhi di balang qadhi atau naibul qadhi, atau minta kebenaran dengan pemerintahan kita. Sebab sebagaimana kita ketahui di Malaysia, di Indonesia, kita di Nusantara, kita bermadzhab mazhab Imam Syafi'i. Nikah harus berlangsung dengan perantaraan 5 orang, 5 atau 4, 5 pasangan 2 laki istri yang menikahkan tambah dengan 2 orang saksi. Mazhab Imam Abu Hanifah pasti ya tetapi pasangan 2 laki istri tambah dengan 2 orang saksi. Wali tidak perlu. Coba perempuan di stesen kereta api, stesen bus atau terminal bus, jumpa situ kata perempuan, zawwajtuka nafsi, aku nikahkan diri aku dengan awak. Dengan mas kawinnya tiket untuk pergi ke KL. Jadi istri kita dia saksinya mana? Penumpang. Masih berdiri lagi. Tak ada apa-apa duduk nih. Berdiri. Kita dah atur perbincangannya sudah tuntas, ketika nak dilangsungkan dalam bas. Sebab kita nak carikan yang pelik. Jadi supaya masuk dalam Facebook, nikah di dalam bas umum. Tabarakallah. Bas orang awam. Tabarakallah. Jadi kalau seandainya nak nikah ikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, itu boleh sebagai cara alternatif. Kalau seandainya misalnya orang tuanya tak atur, semua pihak menolak, sedangkan kita orang yang kokoh, dia juga menurut kita adalah pilihan yang terbaik, kita menganggap dia yang terbaik, dia juga seperti itu. Tapi mak ayahnya menganggap kita orang yang tidak layak untuk menjadi menantu mereka. Jadi bagaimana? Ada cerita, katanya saya, pertanyaan ini ditanyakan juga kepada salah seorang ulama besar di Mesir. Katanya, tidakkah dengan kita, laki atau perempuan wajib mentaati keinginan daripada mak dan ayah? Kalau kata mak dan ayah ceraikan dia, kita wajib ceraikan. Taat dan setia kepada keinginan ayah. Mana dalilnya? Itu dia dengan Sayyidina Umar. Pada saat Abdullah bin Umar sudah menikah, pada waktu beliau menikah dengan seorang perempuan yang dengan beliau sangat-sangat cinta dan sayang kepada istri beliau. Tapi dengan Sayyidina Umar tidak berkenan dengan istri daripada Abdullah, sehingga beliau perintahkan Abdullah bin Umar untuk mencerai istri beliau. Maka pada saat perkara itu disampaikan kepada baginda Nabi, kita katakan kepada Abdullah bin Umar, apakah taati kepada orang tua kamu, ceraikan istri kamu. Jadi kalau seandainya ayah tak berkenan dengan istri kita, apakah kita wajib menceraikan istri kita atau tidak? Jadi jawabannya, kalau mak ayah kita itu seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Umar itu orangnya mulham, senantiasa mendapatkan bimbingan petunjuk daripada Allah. Orang ramai cakap begini, beliau cakap begitu, turun ayat seperti dia. Orang ramai punya cadangan, beliau punya cadangan yang berbeda, turun wahyu sesuai dengan cadangan Sayyidina Umar. Kalau ayah kita tidak macam itu, istri kita solehah, suami kita bagus, baik, pasangan yang ideal, kufu, orang yang mulia, tak pernah terbabit kepada benda-benda yang terlarang. Terus mak kurang berkenan, ayah kurang berkenan, apa wajib kita mencerai kalau tentu kita disuruh? Tidak wajib. Sebab itu menzalimi pasangan kita kalau pada saat kita turunkan kehendak daripada mereka. Jadi dengan pertanyaan tadi itu, Muhammad, apakah boleh dengan kita menikah dengan mazhab Imam Abu Hanifah di Malaysia? Saya hanya setakat mengatakan boleh, tapi bukan untuk negara, bukan juga untuk bangsa, dan juga bukan untuk orang Malaysia. Kita lagi yakin, saya minta apa buat patah contohnya masalah itu. Tapi secara hukumnya siapapun, bukan Malaysia saja, di seluruh dunia orang boleh ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Yang pada waktu di Amerika wali tak ada. Nak dinikahkan melalui siapa? Facebook, email, SMS, YouTube, semuanya terputus hubungan kita dengan keluarganya. Sedangkan kadang sudah mendesak.
tidak kawin, mungkin akan terbebit kepada perkara haram. Maka dalam kondisi semacam itu, ikut taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah yang dengan perempuan boleh menikahkan diri dia sendiri dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Jadi sebagaimana perempuan nak beli mentimunkah, nak beli coklat, nak beli keripapkah, donatkah, nak jual, nak beli, boleh punya wewenang sebebas-bebasnya itu dengan hartanya. Macam itu juga dengan diri dia sendiri. Tapi kita tidak menggalakkan dan tidak menyarankan kalau tidak lepas kontrol kita. Akhirnya anak dari kita pada kawin semuanya, tambah setengah tahun daripada mak ayah. Ada yang ada di Langkawi, ada yang ada di Kuala Nerang, ada yang di Bacok. Mana? Mak tak tahu, ayah tak tahu. Ternyata ikut Patrasi Nuruddin ternyata. Semacam itu. Jadi secara amnya mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan nikah tanpa wali dan juga tidak mensyaratkan wali yang menikah juga dengan saksi harus daripada saksi-saksi yang utuh. Jadi kalau saksinya satu pencuri dan kedua perompak, yang ketiga penjahat, sah menurut mazhab beliau. Dan secara realitinya mungkin seperti itu. Saya pernah mengikuti akad nikah berlangsung di Kalimantan. Yang menikahkan pakai cincin emas, yang menyaksikan duduknya boleh dikatakan berdempitan dengan perempuan. Ayo, nampak lagu mana? Istighfar dulu, kita istighfar. Apa istighfar? Kalau istighfar itu buang cincin emasnya dulu, tinggalkan kemaksiatannya, baru kita istighfar. Sementara kalau kita masih terbalik dalam kemaksiatan, terus istighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu mengolok-ngolok hukum. Syarat taubat, berlepas, meninggalkan, menjauhi, menyesali dan tidak akan mengulang kembali. Yang lain, besok kita 1-2 pertanyaan terakhir.